anak-anak. Nah, setelah kita mendengarkan cerita, lalu berdiskusi dengan teman sebangkunya, sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk mendalami materi ini dengan bertolak pada perikop kitab suci. Namun sebelum itu, ibu mau membagi anak-anak ke dalam kelompok diskusi. Nah, karena kita ini ada 25 orang, maka akan ada 5 kelompok diskusi. Dan masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan kertas. Nah, di kertas ini sudah ada angka 1 sampai dengan 5. Jadi, pembagian kelompoknya itu berdasarkan undian tersebut. Jadi nanti anak-anak maju ke depan untuk mengambil satu kertas. Nah, di dalam kertas itu ada angka dan angka itu adalah kelompok anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Apakah sudah jelas? Oke, sudah. Oke, dimulai dari kamu ya. Nah, dari kamu ke belakang, lalu kembali lagi ke depan, oke? Oke, silakan ambil. Oke. Semua sudah mengambil kertasnya. Nah, sekarang coba dibuka kertasnya tersebut. Sudah tahu kamu mendapatkan nomor berapa? Oke, waduh, siapa yang mendapatkan nomor 3? Maju ke depan, ayo, maju. Nomor 1? Oke, maju. Nomor 2? Oke, maju. Nomor 4? Oke. Sekarang yang terakhir nomor berapa? Nomor 5, oke, maju. Nah, semua sudah mendapatkan kelompoknya kan? Nah, sekarang ibu mau membaginya masing-masing kelompok duduk di tempat yang ibu sudah sediakan. Jadi, kelompok 1 dan kelompok 3 itu berada di belakang. Oke, silakan cepat bentuk kelompoknya. Oke. Kelompok 2 dan 5 itu ada di depan. Oke, silakan bentuk kelompoknya ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 5 di sini. Sekarang kelompok 4. Ayo, bentuk kelompoknya itu berada di tengah-tengah. Oke? Oke, ayo silakan cepat. Nah, sudah? Iya, sudah ini. Sudah kan? Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang di dalam kertas ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan anak-anak diskusikan. Dan ibu akan bagikan kertasnya ke masing-masing kelompok. Setelah diskusi dan temukan jawabannya, anak-anak akan sharingkan kepada kelompok lain. Tapi sebelum men-sharingkan, ibu mau meminta setiap kelompok membuat kekasan dari setiap kelompoknya yang akan ditampilkan. Bisa dalam bentuk yel-yel maupun teka-teki. Pilih salah satu ya. Dan keduanya harus ada dari 5 kelompok ini ya. Jadi misalnya kelompok 3 yel-yel, berarti kelompok 1 tidak bisa yel-yel juga. Hanya lebih baik ada teka-teki gitu, biar nggak semua kelompok yel-yel. Apakah sudah jelas? Oke, sekarang kita baca dulu perikop kitab sucinya dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca, kita resapi, kita renungkan apa sih yang mau dikatakan dari perikop ini. Setelah itu baru ibu bagikan kertas ini, oke?
Nah, setelah kita membaca kitab suci dan merenungkannya, sekarang ibu mau membagi kertas ini. Jadi masing-masing kelompok mendapat 3 ya. Oke, kelompok 2 ya, 2 ini 5, 4, 3, 1. Oke. Nah, semua sudah mendapatkan kertas soalnya kan? Seperti tadi, kekerasan dari kelompoknya itu harus sekreatif mungkin. Oke? Sekarang sudah mendapatkan kertas pertanyaannya. Silakan berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya. Selamat mengerjakan. Oke, apakah sudah semuanya? Oh, belum ya, dikit lagi ya. Oke, kita tunggu lagi dulu ya, biar semuanya selesai baru kita men-sharingkannya. Sudah? Oh iya, oke, sudah katanya. Berarti sekarang sudah boleh nih untuk kita saling men-sharingkan hasil diskusi kita. Nah, anak-anak, sebelum kita men-sharingkan, ibu mau mengajak kita untuk tepuk semangat dulu, biar kita semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. 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 Hore. Mau ulang lagi? Oke, ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sekarang masing-masing kelompok sebelum men-sharingkan hasil diskusinya, yuk tunjukkan kekasannya. Seperti yang tadi ibu bilang di awal. Nah, mulai dari kelompok 3. Wah, bagus banget yel-yelnya. Mulai dari ya sekarang dari kelompok 1. Oke. Setelah semua kelompok men-sharingkan hasil diskusinya, ternyata hasil diskusi dari anak-anak sekalian itu sangat membantu kita untuk memahami materi pada hari ini. Bahwasannya bahwa setiap manusia itu ternyata memiliki keunikannya masing-masing, iya kan? Nah, kita diciptakan secitra dengan Allah seperti yang tertulis dalam tadi itu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sehingga yang mau dimaksudkan oleh Allah ialah bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang teramat mulia. Iya, teramat mulia. Benar banget. Manusia memiliki tempat yang khusus dalam ciptaannya, dalam ciptaan Allah itu. Dan di dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan jasmani. Nah, dunia rohani di mana di dalam diri kita ini kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah, dan di dalam dunia jasmani kita bisa mengenal sesama kita. Untuk bagaimana kita bisa mencintai Allah kita sebagai Sang Pencipta, dan kita bisa mencintai sesama kita. Lalu ternyata manusia ini diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan seperti anak-anak sekalian. Ada cowok, ada cewek di dalam kelas ini. Dan
Allah juga menjadikan manusia, kita-kita ini sebagai anak-anak Allah dan sebagai sahabatnya. Jadi kamu tidak perlu merasa kesendirian karena Allah sudah menjadikan kamu sebagai anak-anaknya dan juga sebagai sahabatnya. Nah, ini dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 355 atau yang biasa disebut dengan KGK. Nah, anak-anak, karena itu sebagai ciptaan yang memiliki tempat yang khusus dalam penciptaan Allah, mau mengatakan bahwa kita ini memiliki akal budi. Iya, akal budi. Nah, akal budi itu yang mengkhususkan dan mengistimewakan kita sebagai ciptaan Allah dengan ciptaan Allah lainnya. Jadi hanya manusia doang nih yang punya akal budi. Ciptaan yang lainnya seperti hewan itu mereka memiliki nalar. Nah, kita itu memiliki akal budi itu sendiri. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 356. Nah, anak-anak, dari akal budi inilah kita dapat mengetahui setiap keunikan yang kita miliki dengan orang lain miliki. Manusia memiliki martabat sebagai apa tadi? Pribadi. Iya. Pribadi di sini bukan yang dimaksud dalam 3 pribadi yang dimiliki oleh Allah itu, yang mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bukan loh. Bukan. Tetapi yang mau dimaksudkan ialah dengan martabat sebagai pribadi, manusia bukan hanya sesuatu, tetapi ia adalah seorang. Jadi manusia itu bukan sesuatu dalam, misalnya kalau benda, pensil itu kan kalau dibilang kan sebuah atau sesuatu pensil, sebuah pensil, sesuatu, ya pokoknya sesuatu itu untuk kepada benda-benda yang lain, iya. Tetapi kalau seorang itu hanya khusus untuk manusia, jadi kayak gitu. Nah, ini ada dalam KGK nomor 357, yang mana dari martabat manusia sebagai pribadi yang diamarkan dalam seorang mampu mengenal dirinya, dalam hal ini keunikan yang dia miliki, menjadi tuan atas dirinya. Jadi anak-anak, hanya kamu, iya seperti kamu Sinta, hanya kamu yang menjadi tuan untuk dirimu. Kamu yang mengendalikan dirimu ini, bukan orang lain. Nah, dan dengan martabat itu manusia pun mampu untuk hidup bersama dengan orang lain. Kalau tidak ada martabat itu, bagaimana kamu hidup dengan orang lain, bisa bergaul sama teman sebangku atau seluruh teman yang ada di sekolah ini? Jadi yang Allah maksudkan sebagai gambaran diri Allah ialah bukan sama dengan Allah. Itu ingat, bukan sama dengan Allah. Tetapi dengan akal budi itu manusia bisa menjadi pribadi yang bermartabat untuk ciptaan lainnya dan bertanggung jawab mengasihi dan mencintai kepada sesama, Tuhan dan alam sekitarnya. Jadi hanya manusialah yang memiliki akal budi itu, anak-anak. Karena kamu istimewa, kamu dapat mengistimewakan orang di sekitar kamu. Karena mereka adalah saudara dan saudarimu. Jadi kamu punya saudara dan saudari itu di sebelah bangku ini. Satu kelas ini adalah saudara dan saudari, seperti yang sudah dikatakan dalam KGK nomor 361. Jadi tidak ada hal yang dapat mengatakan bahwa
kamu bukan saudariku. Iya, memang secara rahim bukan, tetapi kita secara rahim di dalam Allah itu adalah satu. Dengan cara mencintai dan menghargai keunikan yang dimiliki itu anak-anak. Nah, hal ini sama seperti kamu yang menghargai keunikan dirimu sendiri. Keunikan ini merupakan apa tadi yang sudah anak-anak sebutkan? Iya, benar, anugerah dari Allah. Yang tadi, mengapa kita harus memiliki keunikan? Iya, untuk dapat membedakan kita dengan orang lain. Ya, jadi dengan keunikan itu adalah suatu anugerah yang dapat membedakan kita seorang dengan yang lain untuk apa tadi? Saling melengkapi. Bener banget. Karena itu setiap orang memiliki keunikan itu, seperti yang sudah anak-anak sharingkan tadi kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan juga di dalam cerita tadi kita juga sudah berdiskusi bersama teman sebangku bagaimana keunikan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, seperti tadi, bahkan anak kembar sekalipun juga memiliki keunikan ternyata. Tadi ada yang mengatakan bahwa tidak, gitu kan, tidak memiliki keunikan. Gimana tidak? Mereka juga manusia, dan walaupun kembar sekalipun tetap memiliki keunikan itu untuk membedakan dia dengan si kembarnya. Biar saling melengkapi. Benar. Tinggal bagaimana kita bisa menerima diri kita ini sendiri ataukah tidak. Mau melawan faktor penghalang yang suka merasa tidak percaya diri dengan keunikan yang dimiliki, seperti yang sudah tadi anak-anak sharingkan dan diskusikan di dalam kelompok. Percaya dirikah anak-anak dengan keunikan yang dimiliki itu? Bersyukurkah kita dengan keunikan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat refleksikan untuk melihat bagaimana kita menanggapi keunikan yang sudah Allah berikan itu. Karena itu, Ibu mau mengajak, ayo anak-anak, terimalah dirimu sendiri dan perlakukan sesamamu seperti engkau memperlakukan dirimu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oke anak-anak, seperti itu penjelasan yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pada tahap selanjutnya, kita tepuk semangat dulu. Biar lebih semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita sudah semangat. Sekarang kita akan lanjutkan pada tahap berikutnya. Kita akan berefleksi untuk melihat kembali bagaimana diri kita dalam menanggapi keunikan itu. Oke anak-anak, terima kasih.